I give you my heart. Lagi shalom. Kalau kira-kira kalau jemaat melihat saya orang Batak atau orang Nias atau orang Jawa atau orang Cina? Nias? Atau orang Ambon? Yang jelek-jelek ya dibilangnya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu, suami saya Marga Siregar. Saya, kalau orang Batak bilang, saya dari Boru Minang. Jadi sebelumnya saya dari seberang. Jadi dengan pergumulan, dengan memikul salib yang harus saya pikul. Karena kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tahu kalau orang Padang itu benar agama sama adat sangat terikat sekali, amin. Dan kebetulan orang tua saya seorang kepala sekolah. Jadi pada waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya belum menikah. Jadi bagi saya tidak ada mau ngikut-ngikut suami untuk pindah agama. Karena kita diberi Tuhan akal dan pikiran untuk menguji segala sesuatu, amin. Karena bagi saya, Nabi saya itu adalah Nabi. Atau kita bilang Tuhan Yesus. Ya, yang diberi mukjizat sama Tuhan bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Tapi mungkin pada saat itu Tuhan masih menutup semuanya pikiran saya, hati saya. Pada waktu itu berjalannya berapa waktu, saya menemani seorang misionaris ke Malaysia. Dia ngomong gini, kebetulan Marga Sembiring, orang Karo. Dia bilang sama saya, anakku, saya tidak menyuruh kamu untuk Kristen, tapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau kamu habis ini kamu mau sholat, nggak apa-apa, dia bilang. Tapi saya bilang, Opung, saya belum, tidak bisa, saya bilang. Karena bagi saya itu adalah sebuah nabi. Tapi memang mungkin waktu itu masih keras hati saya. Sampai di Malaysia, saya menginap di rumah seorang beragama Hindu, orang India Tamil. Karena Opung ini seorang misionaris, dia akan pergi misionaris ke India. Jadi pada saat itu, malam itu saya di rumah orang India Tamil itu memberikan sebuah buku. Buku itu di depannya itu bergambar masjid sama bulan sabit. Jadi saya bilang, loh kenapa orang ini memberi saya buku? Jadi kamu baca, saya belum tahu ini buku ini isinya apa. Emang sih kop depannya itu gambar masjid sama bulan sabit sama bintang. Jadi saya baca, tapi tiba-tiba saya membaca dari halaman demi halaman, saya tertampar dan shock dan kaget dan tidak terima. Kenapa? Selama ini junjungan saya yang saya agung-agungkan, ternyata di dalam buku ini sama sekali gini. Saya kaget, kenapa waktu petir kita mengucapkan ini? Kenapa ke Mekah harus menyembah ini? Dijawab semuanya. Akhirnya saya dilema. Waktu itu udah pertengahan buku, saya bilang sama Tuhan, saya masih berdoa gini, ya Allah ya Tuhan, kalau ini memang petunjuk, saya akan membaca buku ini sampai habis. Tapi kalau tidak, saya tidak mau ini penghinaan. Ternyata getaran itu, tarikan itu tuh menyusul membaca lebih habis. Akhirnya saya habis membaca buku, saya pulang ke Pekanbaru. Setelah itu saya ngikutin, pelan-pelan saya pergi ke gereja diam-diam. Orang tua saya tidak tahu. Waktu itu saya di Betani di Jalan Nangka. Waktu itu saya pertama masuk, pas lagi perjamuan kudus. Saya tidak tahu itu apa anggur, apa itu roti. Tiba-tiba lagu ini, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Saya mendengar lagu itu, saya merinding, bukan karena ada setan, tapi tiba-tiba kayak saya dibelai. Saya nggak tahu. Terus setelah itu saya pulang, saya bilang sama calon suami saya ini gitu, waktu itu belum menikah, bang, tadi aku dapat ini loh, terus kau makan, kau minum, enggak lah, apa ini, aku nggak tahu lah ini. Ternyata itu, tapi ada sebuah lagu yang seperti seolah-olah kayaknya membelai saya. Lagu itu apa? Saya bunyikan lah gitu kan. Tapi akhirnya saya diam. Terus waktu itu calon suami saya itu ngasih sebuah Alkitab sama saya. Dia bilang, udah kamu baca ini. Saya baca. Tapi saya tidak tahu, kalau di Islam kan membaca Al-Quran itu kan dari ibu kan tahu gitu kan. Jadi waktu itu kita masih tradisi di keluarga masih sholat
berjemaah. Waktu itu mama saya menyuruh saya sholat rame-rame. Saya bilang, saya nggak sholat, saya lagi datang bulan, saya bilang. Terus mama saya lama-lama curiga, kok datang bulan terus, dia bilang gitu loh kan, nggak pernah sholat kok datang bulan terus. Tapi pas endingnya, saya keluar, saya bilang saya mau sholat di kompleknya Saleh Yasin, Gubernur Riau, di komplek Pemda, ada kebetulan dia lagi mendirikan masjid. Saya bawa itu Alkitab. Jadi saya parkir mobil, saya nggak sholat, saya parkir mobil. Tiba-tiba Tuhan berfirman dalam Alkitab ini, saya tidak tahu membuka Alkitabnya dari mana. Tuhan bilang, berbicara sama saya, lihatlah aku mengutus engkau dengan domba di tengah serigala. Hendaklah engkau tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Terus saya bilang, saya dilema gitu kan. Akhirnya Tuhan saya berbicara. Akhirnya saya putuskan saya dibaptis. Waktu itu saya banyak dilayani sama pendeta dari seberang, sama-sama bahasa saya. Dari anak kiai gimana, sering aja bawa lagu-lagu versi Arab gitu kan. Akhirnya saya menerima, tapi itulah ternyata ya segala sesuatu itu memang waktu itu saya bilang, Tuhan bilang kita suruh berhikmat, tapi bagi saya hikmat itu kebohongan. Kenapa? Saya suka berbohong, kan berhikmat kan, tapi bohong itu kan gak mungkin. Akhirnya Tuhan berbicara lagi, kalau kamu tidak mengakui aku di depan manusia, aku tidak mengakui kau di depan Bapa di surga, amin. Akhirnya saya bilang, oh berarti ini berbohong ini tidak boleh, hikmat ini berarti sama dengan bohong gitu kan. Akhirnya saya bilang lah sama calon suami saya, kita harus segera menikah, kalau enggak aku alamatlah kena gantung aku nanti sama mamaku, bilang gitu kan. Soalnya kami ini orang Minang gitu, orang Minang tuh nenek mama, pokoknya mungkin semuanya lah. Kalau orang Batak bilang tulang lah ya, kalau orang Padang bilang nenek mama gitulah. Akhirnya kami menikah. Tapi itulah 1 tahun 2 tahun berjalan saya memang harus mikul salib. Seperti peribahasa orang Minang, kate nak bapucuk ke bawah nak beraka. Ngerti nggak maksudnya? Digantung nggak bertali. Jadi mau dibilang anak nggak juga, nggak dibilang anak-anak juga. Tapi begitulah semakin bagi mereka tuh semakin murtadnya karena saya. Karena bagi orang Padang itu pindah agama itu sangat benar-benar, aduh kalau bisa dirajam lah gitu. Tapi saya berdoa terus. Mama saya kalau datang ke rumah saya seperti kayak ada bara api di kursi itu loh. Hanya sebentar aja, tapi karena ada melihat cucu gitu kan. Akhirnya kami pindah ke Batam. Saya berdoa terus sama Tuhan. Tapi akhirnya sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan sama mama saya kalau saya itu udah Kristen. Tapi saya melihatkan tuh kekristenan itu apa? Buah, ngerti? Jadi saya melihatkan suatu buah yang ranum, yang manis, yang dirasakan oleh keluarga besar saya. Kalau saya bilang saya udah Kristen tapi tidak ada Yesus di hidup saya, di hati saya, merupakan suatu gersang. Saya merasa gimana ya, saya melawan, tidak ada kasih, panjang sabar. Mungkin bagi orang tua saya suatu udah benar-benar rugi besar deh. Udah dikasih anakku ke orang Batak, dia bilang itu loh kan, udah masuk Kristen, udah muter lah, bermacam-macam lah kutukan gitu kan. Tapi saya pelan-pelan, saya bilang, bahwa ingat kekristenan. Tapi puji Tuhan, berjalan waktu, kami berdoa terus. Akhirnya mama saya, dia bilang tidak mendukung, tapi dia mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita, amin. Karena nama yang begitu berkuasa, nama yang tidak pernah, istilahnya itu mulia Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selama-lama tidak pernah berubah. Orang tua saya bisa merasakan. Jadi sekarang pun saya kemarin bilangnya sama mama saya, "Ma, pinjam saya ijazah." "Mau ngapain kamu ijazah?" gitu kan. "SD, SMP, SMA, kuliah." "Aku mau kuliah lagi, Ma." "Kuliah apa?" "STT." "Oh, mau ambil pendeta ya?" "Kayak Mama Dede lah." Dia bilang gitu kan. Tau kan Mama Dede yang di TV-TV itu? Sampai dia bilang sama saya, mungkin dia ada melihat kali mungkin di secara langsung. "Kamu kok nyanyi terus di depan?" Dia bilang, "Kapan kamu khotbah?" Dia bilang gitu kan. Tepuk tangan buat orang tua saya. Saya bilang, biar waktunya Tuhan, Mas, saya bilang. Jadi ya itulah, memang kita tidak perlu kita bilang, oh aku nih Kristen, Yesus. Tapi kalau tidak ada Yesus di hidup kita, di hati kita, percuma saja. Lihatlah, jangan kita mengejar karunia, tapi kejarlah buah roh, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mungkin kalau saya bersaksi mungkin sampai 3 hari 3 malam kali ya. Tapi karena ada lebih kesaksian lebih dasar lagi, kita kasih panggil teman saya Bapak Jeffrey. Haleluya, tepuk tangan Bapak Jeffrey.